Jangan skip video ini, kamu akan menyesal kalau kamu nggak lihat apa yang terjadi. Aku punya cerita nih tentang teman aku. Dia sudah cerita banyak hal kepada aku. Dia menceritakan semua pengalaman dia, tapi aku samarkan nama dia, anggap aja inisialnya si D. Si D ini dia selalu distraksi terus. Kamu tahu nggak apa yang terjadi kepada si D yang menyebabkan dia selalu distraksi? Si D ini dia selalu banyak pekerjaan yang begitu lembur, yang mana bisa dibilang si D ini terlalu sibuk. Dia terlalu sibuk seharian, capek seharian. Maaf dengan suara motor karena ini pagian cerah ya. Biasanya aku ngontennya malam, tapi aku ngonten pagi biar lebih fresh, biar lebih enak ngobrol gitu kan kepada teman-teman di sini. Oke, next kita lanjut. Si D ini dia selalu merasa kalau dia itu apa ya, ibaratnya gini, si D ini dia selalu sibuk, selalu merasa sibuk, tapi dia terlalu distraksi setiap malam. Dia mengerjakan banyak hal, tapi pada malamnya dia merasa kosong. Apa sih yang membuat kita merasa kosong? Ini yang terjadi pada si D. Si D tidak menyadari kesalahannya. Lalu kita lanjutlah cerita ini. Si D ini dia mulailah dia mulai melakukan aktivitas yang merugikan dirinya. Misal aktivitas yang kayak gini ya, scrolling HP, melihat hal yang penting, lalu melihat kehidupan orang lain, akhirnya capek ya, akhirnya lelah kalau lihat hal-hal gituan, akhirnya jatuhnya dia malah distraksi. Lalu si D itu melakukan pola secara berulang. Dari dia berangkat kerja, lalu pada saat lagi kerja scrolling HP lagi, lihat kehidupan orang lain, iri, semacamnya, tanpa fokus ke hal yang penting. Yang mana akhirnya si D ini belum menyadari apapun. Apa yang membuat kesalahannya itu, yang membuat dia seperti ini. Ya mungkin sinar matahari agak kena ya dari sini ya, karena ini matahari pagi ya teman-teman. Biar lebih lebih semangat aku dalam bercerita. Oke, next kita lanjut. Si D ini dia langsung merasa lelah, capek, padahal aktivitasnya cuma gitu-gitu doang. Lalu tahu-taunya ujungnya malamnya distraksi. Lalu pola itu terus berulang lagi. Lalu yang mana alhasil akhirnya si D menyadari kesalahannya, yang membuat dirinya selalu lelah dan tidak bisa mengatur waktunya. Yang mana itu akhirnya si D dia mulai melihat dari kesalahannya, dia menyadari. Dia akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Akhirnya si D berpikir, ternyata produktif itu bukan soal kerja keras. Produktif itu soal bagaimana kita fokus ke satu arah tanpa berjalan ke arah yang lain. Yang mana fokus ke suatu masalah dan menyelesaikan masalah itu tanpa fokus ke hal-hal yang lain. Akhirnya setelah si D menyadari hal itu, dia akhirnya mulai merubah dirinya agar hidupnya tidak terlalu berat, agar pikirannya tidak penuh. Karena sebelumnya ya, sebelum kejadian itu, sebelum dia menyadari kesalahannya, isi pikirannya itu selalu penuh terus setiap dia pulang kerja. Apa yang membuat isi pikirannya penuh? Kalau mau tahu, nah itu teman-teman, isi pikirannya yang membuatnya penuh itu karena dia
memikirkan hal-hal yang tidak penting tanpa dia menyadari tidak fokus ke hal yang penting. Itulah kenapa akhirnya dia mulai sadar ya, produktif itu bukan soal kerja keras, tapi produktif itu soal bagaimana kita fokus ke satu masalah dan menyelesaikannya. Tuh. Jadi ya, akhirnya akhir dari cerita Siti ya, dia mulai menyadari kesalahannya, dan kemudian setelah itu alhasil Siti akhirnya dia benar-benar mulai berubah dirinya menjadi lebih baik hingga sampai saat ini. Ya sekarang ini Siti akhirnya dia mulai lebih produktif karena dia fokus ke satu hal tanpa dia mengerjakan banyak hal, tapi dia fokus satu-satu dulu sehingga waktunya lebih cukup waktunya. Jadi nggak buang-buang waktu. Akhirnya kan kita boleh kok scrolling HP asalkan ya kita harus lebih produktif gitu, dan jangan terus menunda-nunda waktu. Aku mau nanya nih sama teman-teman di sini, apa satu hal yang membuat dirimu belum produktif sampai sekarang? Siap.